terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yuni Samsi, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patang, Palembang. Dengan NIM 25104183402. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 6 Palembang, kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, anak? Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita berdoa kelasnya begitu doanya, nak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mendengarkan dulu. Seperti biasa, dipanggil hadir atau doakan. Oke, dari anak muda ada Hadira, Abdi Zahira, Akifah Naila, Alfika Albertino, Cerica. Sudah masuk? Kenapa jadi namanya? Ivin. Kemudian, oke. Sekarang saya mau bertanya mengenai materi ini. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, dan pengen tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Nah, sekarang mengenai iman itu sendiri, adakah yang masih ingat? Oke, silakan. Yuk. Iman itu ada tiga. Yang pertama, itu aku berhati, yaitu yakin dengan hati. Yang kedua adalah itu bil lisan, yang diucapkan dengan lisan atau kata-kata. Terus yang ketiga ada amal perbuatan, amal perbuatan yang dilakukan. Oke, tepuk tangan untuk Tio. Teman-teman semua ya, apa itu syarul iman, bahkan mengenai iman itu sendiri masih ingat ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu belajar mengenai hidup yang bermakna dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum itu, Mem akan menunjukkan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba silakan diperhatikan di layar depan sini. Ada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan, ya, mampu menjelaskan pengertian hidup bermanfaat dan perilaku kesesuaian tadi. Jadi kalian memahami betul apa itu berfoya-foya, kemudian apa itu riya, sum'ah, lalu takabur, dan hasad. Yang kedua adalah mengidentifikasi contoh perilaku tersebut. Ya, jadi nanti identifikasi contoh perilaku yang tadi kita sebutkan itu. Ya.
Dan yang ketiga tujuannya adalah menganalisis, ya, menganalisis akibat buruknya. Jadi nanti kita analisis akibat buruk dari perilaku masyarakat tadi, ya. Dan yang terakhir adalah menyusun solusi Islami tentunya, ya, untuk hidup yang bermanfaat itu bagaimana. Sampai sini paham tujuan pembelajaran hari ini? Silahkan kalian lihat di layar di depan kalian ini yang akan memberikan sebuah video. Tontonan, ya. Nah, ya, sudah sampai selesai kita nonton bersama-sama, maka sekarang, ya, saya mau bertanya mengenai video yang ada di dalam yang sudah kita tonton bersama. Pertanyaannya adalah apa saja sifat yang dicontohkan oleh pemeran yang ada di dalam video tadi, ya. Ada yang bisa menjawab? Silakan berdiri. Karena lama-kelamaan kalau kita terus-menerus, ya, berpoya-poya, sampai ya, bahwa mungkin yang kita beri itu gak bermanfaat, akhirnya apa yang beramal jadi ubah baik. Selanjutnya itu apa? Berlaku pada di dalam video. Dan itu adalah emang itu digambarkan dalam video. Gimana? Mamer-mamerin sesuatu, ya, apa yang dirinya dipamerkan biar orang lain melihat, ya. Kemudian tidak hanya benda atau kepunyaan kita, sebenarnya dalam hal ibadah pun bisa nggak, ya, kalau selanjutnya kita tujuannya untuk orang lain melihat dan mendapatkan pujian, itu juga bisa tidak, ya. Misalnya kita beribadah sholat misalnya atau ngaji misalnya, ya, kita upload ke sosial media kita masing-masing dengan tujuan pengen orang lain kasih like, kasih komentar yang baik buat kita, pengen orang lain memuji diri kita. Nah, itu berarti apa? Perilaku yang salah, ya, tidak baik. Kemudian apa? Sunnah tadi kalau berdasarkan video tadi apa dikatakan? Pengen apa tadi yang video? Yang dalam video tadi, ilustrasinya, ada yang masih ingat nggak? Pengen dengar pujian dari orang lain, ya, pengen dapat validasi dari orang lain bahwa aku adalah orang baik, aku adalah orang yang dermawan, aku adalah orang yang pintar misalnya, ya. Aku adalah orang yang soleh misalnya. Nah, itu adalah perbuatan yang berkaitan dengan sum'ah. Mirip dengan dia, tapi kalau dia lebih pada pembicaraan, kalau sum'ah lebih kepada dengan orang pendengaran, maksudnya pengen mendengarkan pujian. Tadi dia itu adalah perlakuan kesalahan juga yang tidak boleh kita biasakan dalam kehidupan kita, ya. Karena ya ibadah apapun itu kalau niatnya bukan karena Allah, ya menjadi sia sih. Apa bentuknya apa? Sombong. Orang yang sombong, ya, orang yang takabur, Allah tidak sukai. Ya, kalau kalian masih ingat, ya, mengenai cerita turunnya iblis diturunkan dari surga, itu kenapa? Karena sifat sombongnya, yang merasa dia lebih baik dari
pahala dari amal kebaikan yang kita lakukan. Hasan itu yang digambarkan dalam video tadi yang mana? Ini hati. Nanti hati juga itu ya. Ini dan dengki itu hasan bisa masuk ke dalam hasan juga dengki. Karena lebih parah. Orang yang senantiasa merasa iri kepada orang lain bagaimana? Orang yang suka iri biasanya gimana? Tidak suka melihat kesenangan orang lain, kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain. Tidak suka melihat orang lain punya sesuatu yang baru misalnya dalam hal berbeda. Apalagi sampai kepada tahap yang dia pengen kenikmatan, kesenangan orang lain itu dicabut dari orang lain tersebut. Ya, pengennya orang lain itu gak lebih baik daripada dia. Pengennya orang lain gak lebih bahagia daripada dia. Itu adalah orang yang hasanah. Oke, kita tetap semangat terlebih dahulu ya supaya lebih bersemangat lagi, kita memotivasi lagi supaya kita lebih konsentrasi lagi waktu berdiskusi. Oke, tepuk semangat. Ya, sekarang silahkan tadi sudah mengarahkan untuk membentuk kelompok, diatur ya Naya mejanya supaya bisa berdiskusi dengan nyaman. Oke, teman-teman, silakan ikut kelompok aku baca judulnya apa, temanya bagaimana, lalu nanti didiskusikan gambar ya. Kelompok aku gambar yang kedua ya, silakan cek di bukunya. Oke, kelompok tiga, silakan cek ya, temanya diperhatikan, bagaimana di nanti kita masuk ke kelompok masing-masing. Nah, ya, ini akan nomor warna ya. Oke, ya, silakan. Baiklah, anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, sekarang saatnya kita mengarah ya, presentasi hasil dari diskusi kalian masing-masing ya, membahas suatu kasus setiap kelompoknya masing-masing. Sekarang kita akan dengarkan satu-satu hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Oke? Oke. Ya. Untuk kelompok tersiap? Iya. Baiklah, kita akan mendengarkan diskusi kami yang menggunakan gaya hidup dunia maya. Materi pertama akan disampaikan oleh saudari Faridah. Saya akan mempresentasikan gaya hidup di dunia maya. Kedua, sekolah tadi siswa berusaha memanfaatkan barang baru dan gaya hidup mewah di media sosial. Sebagian merasa diri dan berusaha tampil lebih keren atau tidak salah. Mereka mulai buka belajar dan menilai teman berdasarkan pengakuan. Sementara itu, dari teman-teman kami yang adapun soal menurut dia, bagaimana mengenali sikap ikhlas dan qanaah dengan mensyukuri apa yang dimiliki, tidak iri terhadap orang lain dan hidup sederhana sesuai kemampuan. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan refleksi diri dalam hidup berfoya-foya. Yang pertama, setelah mempelajari kasus ini, kami belajar bahwa gaya hidup berlebihan dan pamer di media sosial tidak membawa manfaat, malah bisa menjauhkan dari nilai-nilai akhlak yang baik. Yang kedua, kami akan berusaha untuk menggunakan media sosial dengan bijak, tidak pamer, dan selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Dan yang ketiga, nilai yang paling bermakna bagi kami adalah keikhlasan, kesederhanaan, dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Saya ingin bertanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia Al-Jazira, dari kelompok 4. Apa bahaya ia dan berfoya-foya? Bahayanya adalah gaya hidup berfoya-foya dapat merusak akhlak remaja karena menunjukkan sifat sombong, iri hati dan tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Pak Anda, demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami permisi diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, barusan kita sudah saksikan bersama hasil presentasi dari setiap kelompok yang sudah dibentuk tadi ya, untuk menyelesaikan permasalahan dari LKPD yang tadi kita kepada kelompok masing-masing. Luar biasa sekali,
yang kalian dapat lakukan untuk menghindari sifat tercela tersebut? Paham? Paham? Oke, silahkan. Sudah selesai menulis refleksinya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Sekarang akan masuk ke yang selanjutnya, yaitu kesimpulan, ya. Jadi jadi berikan kesimpulan paparan kepada teman-temannya untuk materi pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu hidup penuh manfaat berarti hidup yang ikhlas, rendah hati dan menjauhi sifat-sifat dan tercela seperti ria, sum'ah, takabur dan hasad. Oke, tepuk tangan untuk Bella. Jadi sudah sangat jelas sekali ya dari pemaparan teman-teman saat presentasi tadi, sudah digali permasalahannya dan dicari solusinya, bahwa memang kita perlu yang namanya menjauhi sifat-sifat tercela tersebut untuk hidup yang lebih berkah dan bermanfaat. Mari bersama-sama kita jauhi yang namanya hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad, karena itu akan menunjukkan diri kita sendiri. Oke, mungkin itu saja pembahasan materi kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, menjadikan sebagai pedoman kita supaya menjalani hidup ini dengan penuh dengan keberkahan dan menjauhi segala sifat tercela tersebut. Sebelum itu, kita minggu depan akan masuk ke pembelajaran yang baru, yaitu mengenai bab 4, ya. Apa? Operasi dan transaksi asuransi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah, ya. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surah Wal Asr.